Masih bersama kami di program Suara Jakarta di edisi akhir pekan hari Jumat 9 Agustus 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemprov menyatakan perlunya pembangkit sendiri terutama untuk sektor-sektor transportasi seperti MRT. Tadi kita sudah bahas juga ya mengenai bahwa perlunya tadi juga Mas Nova mengatakan air juga perlu selain transportasi publik. Ya ini Mas Agus, kita bersyukur kemarin ketika sedang kejadian blackout tidak ada kejadian kriminal yang berarti begitu ya. Nah, apakah sudah ada laporan mengenai hal tersebut mungkin ketika sedang terjadi blackout? Kalau kejadian kriminal memang lapornya kan bukan ke YLKI. Iya, maksudnya ya mungkin dampaknya begitu tapi ya. Tapi kalau dampak dari blackout kemarin memang kebetulan kita juga membuka bulan pengaduan untuk ini, kita menampung pengaduan khusus untuk blackout kemarin dan jumlahnya juga sudah mulai terus bertambah. Kemarin hari Senin itu sudah ada 10 pengadu. Jadi berharap mereka juga akan terlibat dalam ketika teman-teman jaringan YLKI juga akan melakukan class action, itu mereka juga siap untuk. Jadi ada rencana class action dari pihak YLKI? Bersama dengan jaringan yang lain, jadi bukan hanya YLKI. Ini pernah kita lakukan kok, jadi YLKI bukan hanya sekarang ini melakukan class action. Jadi ketika dulu tahun 2005 pernah juga blackout, itu YLKI melakukan class action. Itu zamannya Pak Alin ya? Waktu itu ya? Jadi direktur ya? Itu YLKI melakukan class action, meskipun hasilnya juga memang sebetulnya begini, kalau kita melakukan class action lebih kepada ganti rugi, oke, itu kan untuk konsumen, tetapi untuk YLKI sendiri bahwa ini ada loh yang mengawasin, seperti itu. Jadi lebih kepada bahwa PLN kinerjanya diawasin nih, jadi ketika terjadi sesuatu kita tuntut nih, kita sebagai konsumen akan menuntut, nah seperti itu yang pertama. Jadi class action itu kita lakukan ke PLN ya Pak ya, ke PLN Mbak, itu sudah 2 kali. Tahun 1997 kita juga pernah melakukan. Hasilnya memang kita dikalahkan karena waktu itu tujuan kita melakukan class action itu karena class action itu belum diatur dalam aturan hukum, belum ada. Nah, kemudian baru setelah itu muncul Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 99. Jadi tujuan lebih besarnya adalah bahwa kita ingin class action itu diakomodir atau diakui sebagai upaya dari konsumen untuk merebut haknya melalui jalur hukum. Oke, jadi 2019 ini akan diajukan lagi gitu ya? Kita bersama dengan jaringan yang lain, jadi kita kemarin hari Senin sudah berkumpul dengan termasuk LBH, kemudian juga dari masyarakat, komunitas masyarakat pengguna listrik, seperti itu. Jadi dengan YLKI itu kita sudah berkomunikasi untuk kemudian kita membuka kesempatan bagi konsumen yang ingin melakukan class action. Karena class action itu tidak bisa dilakukan oleh YLKI. Class action itu bisa dilakukan oleh konsumen langsung, kelompok konsumen langsung yang terkena dampak dari pemadaman tersebut. Jadi ini yang baru kita akomodir dari konsumen. Oke, baik. Mas Nova, dari SKPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta, kira-kira perlu nggak sih dimaksimalkan untuk menjadi penjaga begitu, paling tidak tadi ya ada satuan tugas begitu ya, terutama untuk hal-hal seperti ini. Karena memang sangat bahaya sebuah ibu kota negara begitu ketika terjadi blackout. Ya, ini saya kira bukan SKPD di Pemprov aja ya. Ini kita juga harus bekerjasama dengan pihak keamanan terkait gitu kan. Nah, yang paling utama juga bahwa di Jakarta ini kita melihat bahwa kayak kejadian seperti kemarin itu juga moda-moda transportasi yang tadi disampaikan, mau MRT dan yang lain-lain, itu kan harus kita jaga benar kan, ya kan. Dan juga yang kedua juga masalah sektor perekonomian gitu kan. Kalau tadi disampaikan juga bahwa masalah sekarang kita akan mengajukan class action gitu kan. Nah, tentunya ini kan harus kita kawal gitu kan. Bahwa sampai sekarang ini baru misalnya mungkin di 2017 kemarin ya Pak ya, baru sudah ada hitung-hitungannya untuk misalnya kompensasi istilahnya ganti rugi itu kepada warga gitu, kepada masyarakat pengguna listrik. Tetapi kita mau lihat nih sudah apakah istilahnya nanti terrealisasi apa tidak gitu loh. Gitu kan. Ini kan istilahnya bukan hanya istilahnya mungkin istilahnya bukan pukulan dari PLN, tapi dia menepati janji akan kinerja lebih baik lagi dari sekarang gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh terjadi lagi kayak pemadaman blackout seperti kemarin gitu. Nah, ini kita tunggu nih janji-janji dari PLN itu untuk saya memberikan kompensasi kepada warga DKI. Karena tadi saya sampaikan dari awal bahwa DKI ini barometer. Gitu kan. DKI ini barometer. Sekarang kalau misal SKPD sudah kita gunakan, orang kayak kemarin saya lihat juga di beberapa kantor keluar nggak punya genset juga Mbak. Tidak dari kantor pemerintah ya? Tidak semuanya punya ya? Tidak semuanya. Malah pas hari setelah kejadian tersebut, tanggal 5,
di beberapa toko kenari itu ramai dengan orang beli genset. Orang-orang pemerintahan juga yang beli sekarang, gitu loh. Terutama juga mungkin rumah sakit yang ada di situ, ada orang yang mungkin nyawanya tergantung dengan alat-alat yang bergantung dengan listrik begitu ya. Iya, rumah sakit bisa punya. Hampir, ya, artinya kan kalau misalnya sekarang kita berbicara kalau rumah sakit ya itu pasti punya ya. Pasti punya ya. Tetapi kayaknya pelayanan publik gitu loh. Iya. Ya kan kayak misalnya di kantor kelurahan gitu kan. Ya mungkin nggak semuanya gitu kan. Tadi saya sampaikan juga di awal bahwa kayaknya pasar tradisional aja. Pada tradisional itu di Tebet, saya ke pasar Tebet itu mati total. Itu gelap gitu di situ. Iya. Ya kan? Nah ini kita harus memikirkan ke depan bahwa kita ini benar-benar istilahnya yang sangat urgent buat masyarakat DKI itu harus kita backup seperti apa. Gitu. Jadi kita harus punya rancangan action plan-nya apa yang kita mau buat nih. Itu yang paling utama. Baik, Pak Ali, mungkin nggak sih aliran listrik itu dipilah-pilah begitu? Seperti tadi kan ada sektor umum dan juga untuk pelayanan publik begitu ya. Bisa nggak seperti itu dipilah begitu? Jadi ketika memang saat keadaan emergensi, hanya bagian sektor pelayanan publik saja yang masih bisa menyala begitu? Iya, bisa sebenarnya. Bisa sebetulnya? Sebagai salah satu contoh ya, kalau ada blackout ya, itu SOP-nya istana tidak boleh padam. Kemudian kantor-kantor pertahanan keamanan nggak boleh padam. Kantor-kantor yang strategis nggak boleh padam. Bukan apa ya, itu memang harus dijaga ya, bukan memilih kasih, bukan pilah-pilah, tapi memang dijaga. Kalau enggak alat vital begitu ya, objek vital ya. Objek vital. Objek vital itu harus dijaga. Nah, yang fenomena kemarin yang kita lihat, justru pada saat padam, anehnya orang-orang pada ke mall. Kenapa mall nggak padam? Karena mereka punya genset. Mereka punya genset. Nah itu yang aneh. Nah seperti itu juga yang diharapkan nanti ke depan pelanggan bukan hanya tidak harus pakai genset ya. Dia hal-hal yang penting yang dia backup dengan tadi baterai tadi ya. Atau misalnya kalau power bank atau solar panel pakai baterai misalnya. Kalau solar panel sebenarnya kalau saya udah 10 tahun masang solar panel, jadi kalau padam itu di rumah saya nggak padam karena pakai lampunya solar panel, pakai baterai. Gitu. Itu untuk percobaan saya, bukan untuk ini. Nah mengenai pilah-pilah tadi bisa dilakukan ya, jadi yang tadi. Tapi kemarin terjadi nggak sih Pak pilah-pilah itu, apakah memang tetap menyala? Kalau ada beberapa tempat yang strategis itu nggak padam karena dia ada backupnya genset, ada backup UPS ya. Itu jadi dia tidak padam. Sekarang kalau hitungannya mall saja bisa nyala, mestinya sih pelayanan publik seharusnya ya mungkin bisa begitu Pak ya. Mudah-mudahan ke depan, karena secara sistem ya backup di sistem di Jakarta ini ya tadi sudah bagus. Ada Tanjung Priok, ada Muara Karang, ada Muara Tawar, ada Lontar yang langsung masuk ke GI di Jakarta ya. Jadi ya itu tadi ya, karena yang kita tidak sangka-sangka yang transmisi tiga-tiganya mati sehingga beban tadi langsung semuanya masuk mati ke juga, DKI semuanya padam. Ke depan saya kira itu ini akan cepat di langkah-langkah mereka, saya yakin sekali, karena sudah ada SOP-nya, sudah ada tools-nya untuk perbaikan itu ya. Itu misalnya relaynya di ini ditambah lagi, dicek lagi feeding baterai sistemnya di sana sehingga baterai-baterai itu tidak akan relay-relay ya, alat deteksi tadi tidak akan latah, katakanlah istilahnya itu sympathetic trip ya, jadi akan latah ikut-ikutan padam. Jadi misalnya padam tanpa kita tidak masuk akal, yang sebelahnya juga padam. Nah itu kadang-kadang terjadi ya, sering terjadi seperti itu, aneh gitu. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi nanti ya ke depan setelah semuanya diperbaiki, alat-alatnya diganti, mungkin sudah 9 tahun terlena mungkin ya, mudah-mudahan. Tapi yang tidak bisa disalahkan ke PLN sendiri itu karena yang 3 tadi kenapa mati semua itu. Padahal di luar backup plan-nya sebetulnya ya. Yes, itu backupnya, dan sini juga backupnya. Nah sebetulnya juga ini ya, kalau bicara tentang tadi pembagian harus ada, bisa nggak dibagi kan? Iya, dibelah itu begitu ya, dibelah. aliran listrik untuk objek vital dan juga yang agak unik umum. Itu gini, kalau saya melihat PLN itu agak unik. Di satu sisi PLN itu kan BUMN. Nah, di dalam mandatori BUMN itu kan dia harus mencari untung. Tapi di sisi lain PLN itu mengemban tugas untuk melakukan pembangunan. Artinya kan apa? Dia juga bersiap untuk merugi. Jadi kan ada 2 hal yang sebetulnya ini bertentangan.
Nah, itu satu sisi. Yang kedua, PLN itu punya ibu dan punya bapak. Ini juga menjadi permasalahan. Jadi ada Kementerian BUMN, ada Kementerian ESDM. Nah, ini ketika terjadi hal semacam ini, siapa sih sebetulnya yang paling bertanggung jawab? Karena ini di satu sisi kan ini BUMN, jadi kan ada kewenangan BUMN juga, tapi di satu sisi ini ESDM seperti itu. Jadi ada apa ya, semacam gencetan yang itu cukup besar juga, cukup tumpang tindihnya itu cukup berasa seperti itu. Jadi kalau tadi bicara tentang pembagian, sebetulnya bisa dibagi, bisa. Jadi idealnya memang seperti itu, idealnya memang dibagi. Bahwa satu sisi PLN itu sebagai BUMN yang harus mencari untung, ya udah mencari untung. Tapi ada sisi lain atau ada anak-anak perusahaan PLN yang kemudian itu melayani atau elektrisasi di daerah-daerah yang memang membutuhkan atau daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah remote seperti itu. Nah, ini yang memang harusnya dipisah seperti itu. Secara struktural. Tapi ada ya, kita di PLN itu ada yang namanya pelanggan premium, ya. Jadi bisa secara apa B2B. Yang membedakan tuh? Itu dia susah padam katakanlah ya. Dia ada emergensi yang dekat di sana, kemudian juga dia di feeding dari 3-4 tempat, ya. Sehingga untuk interruption atau gangguan-gangguan listrik yang biasa dia nggak padam. Nah itu juga yang bisa ditawarkan, bahwa tadi dengan membayar lebih begitu ya, karena premium itu. Ya, ada premium. Bahwa tadi juga PLN untuk tempat-tempat strategis harus melakukan tugasnya sebagai agen pembangunan, ya, agent of development, itu ya memang sudah tugasnya selaku itu katakanlah ya merupakan suatu tanggung jawab ya, yang dibebankan kepada dia, kepada PLN ya. Yang tadi juga PLN sekarang ya tentunya tidak akan mengeluh, wah kami habis 2 bapak, kami ada 2 jadi susah. Itu tentunya enggak kan. Oke, tetap baik. harus dilakukan dengan. Kita masih punya satu bagian lagi untuk berbincang mengenai hal ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali bersama Anda.